Seorang anak 6 tahun dinyatakan hilang sejak 6 Maret 2025. 8 bulan kemudian, polisi menemukan fakta mencengangkan di balik kasus ini. Kasus ini terjadi di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Korbannya adalah Alvaro Kiano Nugroho. Ia hilang selepas bermain dan ditemukan tewas 8 bulan kemudian. Inilah Anatomy of Crime. Kami bedah kronologi, kami bongkar modus operandi. Alvaro adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Sejak bayi, ia dirawat oleh sang kakek karena kedua orang tuanya berpisah. Tugimi, 71 tahun, menjadi pengasuh utama Alvaro. Ia yang merawat, menemani, dan membesarkan korban sejak kecil. Pada Kamis 6 Maret 2025, Alvaro sempat meminta dibuatkan susu sebelum bermain. Itu menjadi momen terakhir kebersamaan mereka. Setelah minum susu, Alvaro pamit bermain di Masjid Al-Muflihun, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Hingga malam hari, Alvaro tak kunjung pulang. Keluarga mulai panik dan mencari ke sekitar lingkungan. Keesokan harinya, keluarga melapor ke Polsek Pesanggerahan yang mengantar mereka justru ayah tiri korban, Alex Iskandar. Penyelidikan dimulai dengan memeriksa lokasi terakhir korban. Saat itu, polisi belum mencurigai ayah tiri korban. Polisi mengumpulkan saksi-saksi termasuk marbot masjid dan teman bermain Alvaro. Polisi menelusuri kemungkinan korban dibawa oleh keluarga ayah kandungnya yang berada di berbagai daerah. Penyelidikan menemui kendala karena masjid tidak memiliki kamera pengawas. Waktu terus berjalan. Selama 8 bulan, pencarian tidak membuahkan hasil. 8 bulan berselang, titik terang muncul dari seorang warga yang melapor ke polisi. Dalam laporannya, seorang warga melaporkan pengakuan keponakan pelaku yang menyebutkan Alvaro telah dibunuh. Keponakan pelaku menyebut bahwa pamannya telah membunuh seorang anak yang fotonya ramai beredar di sosial media. Polisi kemudian memeriksa ponsel pelaku dan menemukan percakapan berisi kemarahan dan dendam kepada ibu korban. Motif utama pelaku adalah kecemburuan dan kecurigaan terhadap istri yang bekerja di luar negeri. Pelaku menuduh ibu korban berselingkuh. Dendam inilah yang kemudian dilampiaskan kepada Alvaro. Pada hari kejadian, pelaku menjemput Alvaro di masjid dengan mengaku sebagai ayahnya. Pelaku membawa Alvaro ke rumahnya di Tangerang. Emosi memuncak, korban akhirnya tewas. Jasad korban disimpan beberapa hari sebelum akhirnya dibawa di bawah jembatan Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Setelah mendapat pengakuan pelaku, polisi menyisir lokasi pembuangan dengan bantuan anjing pelacak. Tim gabungan menemukan 5 bagian tulang yang diduga milik Alvaro. Tulang-tulang tersebut diperiksa di laboratorium forensik untuk proses identifikasi. Pelaku akhirnya mengakui perbuatannya, namun keadilan kembali diuji. Sebelum ditahan, pelaku ditemukan tewas gantung diri. Polisi memastikan kematian pelaku tidak menghentikan penyelidikan kemungkinan adanya pihak lain. Ibu korban dipulangkan dari Malaysia untuk memastikan identitas jasad anaknya melalui tes DNA. Kasus ini menjadi gambaran bagaimana konflik orang dewasa dapat menghancurkan masa depan anak. Alvaro menjadi korban pertarungan emosi, cemburu, dan ego orang-orang dewasa di sekitarnya.